Halo anak-anak, kembali lagi dengan Pak Mor. Bagaimana kabarnya hari ini? Bapak yakin semua sehat ya? Siap untuk belajar matematika? Pasti siap. Oke, pada hari ini kita akan belajar dengan topik bilangan desimal. Ini bilangan desimal adalah materi yang sudah pernah kalian pelajari ketika SD. Nah, adapun agenda kita pada hari ini, agenda yang akan kita pelajari, yang pertama adalah mengubah bilangan pecahan ke dalam bentuk desimal. Berarti kita mengubah dari bilangan pecahan ke dalam bentuk desimal. Yang kedua yang akan kita pelajari adalah pengoperasian bilangan desimal. Nah, pengoperasian bilangan desimal. Pengoperasian bilangan desimal ini ada berapa sih jenisnya? Operasi dalam matematika ada 4 jenis. Yang pertama adalah penjumlahan. Yang kedua adalah pengurangan. Yang ketiga adalah perkalian. Dan yang terakhir adalah pembagian. Nah, saat ini kita akan coba dulu masuk ke dalam pengoperasian penjumlahan dan pengurangan. Jika nanti waktunya cukup, kita akan lanjut ke dalam perkalian dan pembagian. Begitu ya. Oke, kita akan mulai saja dari yang pertama, mengubah bilangan pecahan ke dalam bentuk desimal. Oke. Yang pertama, mengubah bilangan pecahan ke dalam bentuk desimal. Pak Mor langsung ngambil dari contoh saja ya. Kita akan berangkat dari contoh. Contohnya, yang pertama itu soalnya seperti ini. Ubahlah bilangan pecahan berikut ke dalam bentuk desimal. Oke? Soal pertama itu ada 1/2. Soal yang kedua ada 3/4. Dan soal yang ketiga ada 2/5. Ya, kita akan ubah di sini ketiga contoh ini. Nah, maksud dari 1/2 kita akan ubah ke dalam bentuk desimal. Sebelumnya kita harus pahami dulu 1/2 ini artinya apa sih? 1/2 artinya adalah 1 dibagi dengan 2. Jadi kita bisa tulis begini di coret-coretan kita. 1 dibagi dengan 2. 1 dibagi dengan 2 bisa atau tidak? Tidak bisa ya. Tidak bisa langsung habis. Maka kita langsung buat 0, ketika kita membuat 0, ada 0 tambahan di belakangnya. Jadi 10 dibagi 2. Berapa angka jika dikali dengan 2 hasilnya adalah 10? Angka tersebut adalah 5. Ya. 5 dikali 2 hasilnya adalah 10. Kita tulis 10, kita kurang 10 dikurang 10 habis. Hasilnya adalah 0,5. Begitu ya. 0,5. Sampai sini paham? Bapak harap paham ya. Kita akan lanjut ke contoh nomor 2. Ya. 3/4. Arti dari 3/4 adalah 3 dibagi dengan 4. Kita akan buat penghitungan pembagian bersusun panjangnya. 3 dibagi 4. 3 dibagi 4 bisa atau tidak? Tidak bisa ya. 3 dibagi 4 tidak bisa langsung habis. Kita akan tambahkan 0, otomatis kita akan ada 0 tambahan di belakang angka 3. 30 dibagi 4. Jadi berapa angka di sini? Jika dikali dengan 4, angka tersebut mendekati 30. Mendekatinya ke bawah 30 ya. Berapa? Yuk, sama-sama mikir. 7. Kita coba 7. 7 dibagi 4 berapa?
28, mendekati 30 ya. Kita kurang. 30 dikurang 28, hasilnya berapa? 2. Oke, 2 dibagi 4 bisa tidak? Tidak bisa ya. Kalau tidak bisa kita tambahkan 0 supaya bisa ya. 20 dibagi 4 berapa? Atau berapa angka jika dikali 4 mendekati angka 20? Berapa? 5 Pak. Oh, karena 5 dikali 4 hasilnya adalah 20, langsung habis. 5 dikali 4 hasilnya adalah 20. Kita kurang 20 kurang 20 habis. Berarti 3/4 atau 3 dibagi 4 hasilnya adalah 0,75. Ini merupakan bilangan desimal ya, 0, ada koma-komanya, itu merupakan bilangan desimal. Oke, contoh yang terakhir, 2/5. Sama, artinya adalah 2 dibagi 5. Kita akan coret di sini. 2 dibagi dengan 5. 2 dibagi 5 bisa tidak? Nah, tidak bisa ya. Kita buat 0, jadi ada tambahan angka 0 di belakang 2. Berapa angka jika dikali dengan 5 hasilnya ada 20? 4. Oke, 4 dikali 5 berapa? 20. 20 dikurang 20 habis. Berarti hasil dari 2 dibagi 5 adalah 0,4 atau bilangan desimalnya adalah 0,4. Sampai di sini paham, Nak? Sampai di sini paham? Jika ada pertanyaan, nanti bisa kalian chat pribadi ke Bapak atau nanti tanyakan ketika kita sudah belajar tatap muka, begitu ya. Nah, Pak Mor ada contoh lagi, Pak. Bagaimana kalau pembagiannya tersebut tidak habis atau panjang begitu? Pak Mor akan buat contoh lagi. Pak Mor hapus dulu ya. Contoh yang ke B, sama. Ubahlah bilangan pecahan berikut ke dalam bentuk desimal. Oke. Nah, Pak Mor kasih contoh yang pertama 3/8 deh. Ya. Yang kedua itu Pak Mor buat 5/6. Oke. Ya. Satu-satu. Kita akan mengubahnya. 3/8 kita akan ubah ke dalam bilangan desimal. Caranya seperti apa? 3/8 artinya adalah 3 dibagi 8. Ya, sampai sini paham ya? 3 dibagi 8 bisa tidak? Tidak bisa. Maka kita buat 0, baru kita otomatis tambahkan 0 di belakang angka 3. 30 dibagi 8 berapa? Atau berapa angka berapa jika dikali dengan 8 hasilnya mendekati 20, mendekati 30. Berapa? Kalau 2 kali 8 masih 16, masih jauh. Kalau 3 kali 8 24. 24 mendekati 30 tidak ya? Kalau 4 kali 8 32. Mendekati Pak, tapi ke atasnya nggak boleh, harus mendekati ke bagian bawah. Berarti 3 tadi ya. 3 dikali 8 hasilnya adalah 24. Kita kurang. 30 dikurang 24 berapa? 6. 6 dibagi 8 bisa tidak? Tidak bisa. Kita tambahkan 0 ya. 60 dibagi 8 berapa? Atau angka berapa jika dikali dengan 8 hasilnya 60, yang mendekati 60? Kalau 6 kali 8 masih 48, masih jauh Pak. Kalau 7 kali 8 56. Oh, mendekati, berarti 7 dikali 8 56. Kita kurang lagi. 60 dikurang 56 berapa? 4. Masih lanjut? Masih. 4 dibagi 8 bisa tidak? Tidak bisa. Kita tambahkan 0. 40 dibagi 8 bisa berapa? 5 Pak. Betul. 5 dikali 8 adalah hasilnya 40. Habis ya.
Nah, berarti hasil dari 3 dibagi 8 atau 3 per 8, kalau kita ubah ke dalam bentuk desimal adalah 0,375. Gitu ya. Nah, kita lanjut ke soal kedua. 5 dibagi 6 atau 5 per 6. Kita buat 5 dibagi 6. 5 dibagi 6 bisa tidak? Tidak. Maka kita buat 0, tambahkan 0 di sini. 50 dibagi 6 atau angka berapa jika dikali dengan 6 mendekati ke 50? Berapa? 8. 8 kali 6 48. Kita kurang. 50 dikurang 48 berapa? 2, Pak. Oke, hasilnya 2. 2 dibagi 6 bisa tidak? Tidak bisa. Kita tambahkan 0. Oke. Sekarang bisa ya. 20 dibagi 6 berapa? Atau angka berapa yang mendekati 20 kalau dikali dengan 6? Atau angka berapa jika dikali 6 angkanya mendekati 20? Itu adalah 3. 3 dikali 6 hasilnya 18. Kita kurang. 20 dikurang 18 berapa? 2. 2 bisa dibagi dengan 6 tidak? Tidak bisa, Pak. Maka kita tambahkan 0. Loh, 20 lagi sama. Berarti 20 dibagi 6, angka berapa yang mendekati? 3. 3 kali 6, 18. Jika kita kurang 20 kurang 18, hasilnya 2 lagi, Pak. Sampai seterusnya sampai 2. Jadi, kalau angkanya berkelanjutan seperti ini, cukup 3 di belakang koma. Ya, Pak Mor hanya bilang 3 di belakang koma saja untuk pelajarannya Pak Mor. Jadi, kamu bisa tulis 0,833. Begitu ya. Sampai sini paham? Sampai sini paham? Semoga paham ya. Pelan-pelan. Jadi silakan ditulis. Jika kurang waktunya untuk menulis, silakan di pause dulu videonya, baru kalian tulis. Ya. Oke, kita lanjut. Pak, bagaimana Pak jika kita mengubah dari bilangan desimal ke dalam bilangan pecahan? Oke, ide yang bagus itu. Kita akan berangkat dari contoh lagi ya. Yang C, ya, contoh yang ketiga. Ubahlah bilangan desimal ke dalam bentuk pecahan. Ini lebih mudah ya, lebih gampang. Oke, contoh yang pertama, Pak Mor buat 0,25. Yang kedua, Pak Mor buat 0,125. Terus Pak Mor buat lagi 0,3. Oke, ada yang 2 di belakang koma, ada 3 di belakang koma, ada 1 di belakang koma. Oke, untuk yang 2 di belakang koma, kita lihat. Kalau 2 di belakang koma, artinya adalah per 100. Oke, langsung kita buat angka 25-nya di atas. Ye, selesai. Belum. Kita akan lihat penyederhananya. Ya, sampai sini belum selesai, walaupun bentuknya sudah seperti bilangan pecahan. Kita harus menyederhanakannya. Cara menyederhanakannya seperti apa? Yuk, kita cari FPB dari 25 dan 100. Berapa FPB-nya? Kalian bisa cari pribadi, hasilnya adalah 25. Ya, FPB-nya adalah 25. Jadi sama-sama dibagi dengan 25. Ya. 25 bagi 25 hasilnya adalah 1. Kalau 100 dibagi 25 hasilnya adalah 4. Ini adalah bentuk sederhana dari bilangan pecahan. Jadi udah ketemu bilangan pecahan yang 1/4. Nah, kalau 3 bagaimana Pak? 3 di belakang koma. Kalau 3 di belakang koma itu adalah per 1000. Setelah itu di atasnya ditulis 125. Ya, 125. Oke, kita akan cari FPB dari 125 dan 1000.
hasilnya berapa? Ayo, pikir coba. Kita berpikir. 125 sama 1000, FPB-nya berapa? Bapak kasih deh waktu 3 detik, cukup nggak ya? Untuk memikirkannya. 1, 2, 3. Oke, berapa FPB-nya? Ya, 125. Berarti sama-sama dibagi di sini. 125. Berarti sama-sama dibagi 125. 125 dibagi 125 hasilnya adalah 1. 1000 dibagi 125 hasilnya adalah 8. Oke, sampai sini paham? Wih Pak, besar-besar banget Pak. Nanti Pak Amor kasih yang kecil-kecil deh di latihan soal ya. Oke, kalau 1 di belakang koma berapa? Kalau 1 di belakang koma itu adalah per 10. Kamu tulis di atasnya adalah 3. Oke, 3 per 10. Ini udah bentuk sederhana belum? Atau perlu disederhanakan lagi? Tidak ya, berarti 3 per 10 adalah sudah dalam bentuk sederhana. Jadi udah selesai. 0,3 adalah bentuk pecahannya 3 per 10. Sampai sini paham? Bapak yakin paham ya. Nanti jika bingung tanyakan kepada Bapak. Silahkan ditulis, di pause saja videonya. Kita akan lanjut ke latihan soal. Latihan soal pertama. Latihan soal pertama. Ada 2 soal. Soal pertama. Ubahlah bilangan pecahan ke dalam bentuk desimal. Oke, yang A soalnya adalah berapa ya? 3 per 8. Yang B hasilnya adalah 6 per 7. 6 per 8. 6 per 8. Yang C hasilnya hasil dari 3 per 5. Oke, soal nomor 2. Ubahlah bilangan desimal ke dalam bentuk pecahan. Oke. Soal pertama. 0,8. Yang B 0,225. Yang C 0,35. Oke, silakan ditulis, kalian kerjakan, ini dikumpul di Google Classroom. Ya, di pause saja videonya untuk kalian mencatatnya. Kita lanjut ke agenda kita bagian kedua, yaitu operasi bilangan desimal. Kita akan belajar pertama mengenai penjumlahan. Oke, pelan-pelan saja. Pak Mor akan mulai dari contoh. Kalau ada contoh seperti ini, 0,35 ditambah 1,58. Nah, bagaimana Pak penjumlahan desimal kalau seperti ini? Oke, kita akan susun ke bawah. 0,35 ditambah 1,58. Ingat satu pesan Bapak. Catatannya. Kamu harus sejajarkan tanda koma. Ya. Jadi kalau komanya di sini, kamu di bawahnya harus sama. Satu lurus atau sejajar, ya. Tambah 5 ditambah 8.
Berapa 5 ditambah 8? 5 ditambah 8 hasilnya 13. 3 kamu simpan 1 di atas. Sama seperti penjumlahan biasa ya. 1 tambah 3, 4. Tambah 5, 9. Komanya nurun. 0 tambah 1, 1. Berarti hasil dari 0,35 ditambah 1,58 hasilnya adalah 1,93. Gampang kan? Coba Pak Mor kasih contoh kedua. Ya. 0,7 ditambah 3,56. Oke. Caranya seperti tadi. Kamu tulis dulu angkanya 0,75. Nomor 0,7, sorry. Nah, di sini lihat di mana tanda komanya. Kamu harus sejajarkan. Di depan angka koma berapa? Tanda koma 3. Di belakang tanda koma 5 sama 6. Jadi penulisannya seperti ini. Kamu tambah. Oke? Di sini nggak ada. Arti kalau nggak ada bukan berarti hilang atau nggak ada angka. Ada, tapi angkanya adalah 0. 0 ditambah 6 berapa? 6. 7 tambah 5, 12. Tulis 2, kasih tanda 1 di atas. Komanya sejajarkan. 1 tambah 0, 1. Tambah 3, 4. Berarti hasilnya adalah 4,26. Oke? Sampai sini paham? Bapak yakin paham ya. Silakan ditulis di post videonya. Jika ada pertanyaan, silakan ditanya. Kita akan lanjut ke bagian B, yaitu pengurangan. Pengurangan sama nak, konsepnya sama seperti penjumlahan tadi. Yang penting kamu ingat adalah tanda komanya harus disejajarkan atau diluruskan. Oke, Bapak akan berangkat dari contoh. Contoh pertama, 5,3 dikurang 2,7. Ini aja dulu ya. Oke. Yuk, berapa hasilnya? Kita akan susun ke bawah. 5,3 dikurang 2,7. Kita kurang. 3 dikurang 7 berapa? Tidak bisa, Pak. Kamu ambil 1 dari sini. Berarti jadinya 13. 13 dikurang 7 berapa, nah? 6. Ya. Komanya nurun. Di sini sisa berapa? Sisa 4. Oke. 4 dikurang 2 hasilnya adalah 2. Berarti hasil dari 5,3 dikurang 2,7 adalah 2,6. Sampai sini paham? Pasti paham ya. Lanjut ke contoh nomor 2. Pak, kalau ini sama-sama 1 di belakang koma, bagaimana Pak kalau berbeda? Oke, Mor kasih contoh lagi. 3,27 dikurang 1,532. Berapa hasilnya? Oke, kita susun ke bawah ya, sama seperti tadi. 3,27. Kita sejajarkan dulu komanya biar gak bingung. Oke. Di depan koma ada angka berapa? 1. Di belakang koma ada angka 532. 532. Kita kurang. Oke, di sini nggak ada, kosong ya. Berarti kita tulis 0. 0 dikurang 2. Berapa, nak? Tidak bisa, Pak. Oke, kita ambil 1 dari sini. Jadi 10. 10 dikurang 2. Berapa? 8. Nah, di sini tadi 7 kurang udah pindah 1 ya, sisa 6. 6 dikurang 3. Hasilnya 3. 2 dikurang 5 bisa tidak? Tidak bisa, Pak. Kamu ambil dari seberang sini. Oke, jadi 12. 12 kurang 5, hasilnya adalah 7. Komanya jangan lupa nyusul ya. Di sini 3, tadi udah diambil 1, sisa 2. 2 dikurang 1, hasilnya adalah 1. Berarti hasil dari 3,27 dikurang 1,532, hasilnya adalah 1,73. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan, silakan tanya personal ke Bapak atau lewat guru pendampingnya.
Oke, silakan di pause, ditulis, baru kita akan masuk ke dalam latihan soal. Oke, kita akan masuk ke dalam latihan soal kedua. Oke, soal pertama. Ya. Soalnya sama ya. Aduh, sorry, kehapus. Latihan soal kedua. Oke. Tentukan hasil operasi dari bilangan desimal berikut. Oke, yang A, soal pertama, Bapak buat 3,25 ditambah 6,718. Nomor 2, 0,113 ditambah 2,989. Yang ketiga, 5,7 dikurang 4,82. Nomor 4, 2,73 dikurang 0,2. Yang terakhir, 5 soal saja. Yang terakhir, 1,32 ditambah 4,871 dikurang 3,9. Oke, silakan dikerjakan, ditulis. Nanti latihan pertama dan latihan kedua dikumpulkan di Google Classroom. Silakan di pause untuk menuliskannya. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Nah, semangat untuk hari ini. Tetap menjaga protokol kesehatan. Jangan lupa menggunakan masker. Tuhan memberkati. Semangat ya, Nak. Oke, dadah.